Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Big O Notation. Apa sih Big O Notation itu? Big O Notation adalah metode untuk menganalisis sebuah algoritma. Jadi Big O Notation itu metode untuk menganalisis sebuah algoritma. Kapan kita perlu menganalisis sebuah algoritma? Ketika input yang dimasukkan ke dalam algoritma tersebut bisa jadi hampir tak terhingga. Jadi ketika kita tidak tahu seberapa banyak input yang dimasukkan ke dalam algoritma tersebut, mungkin bisa jadi hampir tak terhingga, maka kita butuh untuk menganalisis kode tersebut atau algoritma tersebut. Nah, menganalisisnya itu dari segi efisiensinya itu efisiensi yang bagaimana sih? Efisiensinya itu dari segi ruang dan waktu atau memori dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kode tersebut atau algoritma tersebut. Dan juga ketika inputnya ini semakin banyak, kita perlu menganalisis seberapa drastis pertumbuhan daripada ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Contohnya misalkan ada seorang dokter gigi yang mengobati satu pasien itu selama 30 menit. Jadi setiap kali dokter gigi ini mengobati satu pasien, dia selalu membutuhkan waktu 30 menit untuk mengobati pasien tersebut. Nah, misalkan ada 8 pasien yang ingin berobat kepada dokter tersebut, maka kita dapat mengetahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan dokter ini untuk mengobati keseluruhan pasien, yaitu 8 dikali 30, 240 menit. Begitu pula misalkan pasiennya ada 100, ada 1000, bahkan 5000 gitu, kita dapat mengetahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dokter tersebut untuk mengobati keseluruhan pasien. Tinggal dikalikan aja seberapa banyak pasien yang ada dengan 30. Nah, jika digambarkan secara grafik, maka kita akan melihat grafik seperti ini. Kita akan mendapati kasus tersebut sebagai grafik linier karena setiap kali pasien bertambah jumlahnya, maka waktu yang dibutuhkan itu juga ikut bertambah berbanding lurus dengan jumlah pasien tersebut. Misalkan pasiennya ada satu, maka waktu yang dibutuhkan 30 menit, pasiennya ada dua, 60 menit, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan grafik yang lurus linier seperti ini. Nah, dalam Big O Notation, kasus tersebut itu masuknya dalam Big O N, di mana N ini adalah inputnya, di mana dalam kasus tadi inputnya adalah para pasien. Nah, jadi bisa kita lihat yang kasus tersebut itu masuknya dalam kategori linear atau ON simbolnya gitu. Nah, dalam Big O Notation itu tidak hanya ada fungsi linear, tapi juga ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu konstan, logaritmik, sampai faktorial. Untuk simbol-simbol ini tenang aja, nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Yang terpenting saat ini yang harus kita ketahui adalah konstan ini adalah fungsi yang paling baik efisiensinya. Sedangkan yang faktorial, fungsi faktorial ini fungsi yang paling buruk efisiensinya. Dan ini dari bawah ke atas ini berurutan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Di mana konstan ini lebih baik daripada logaritmik, logaritmik lebih baik daripada linear, dan seterusnya. Nah, misalkan yang dokter tadi itu adalah dokter Indonesia, di mana cara treatmentnya itu masuk dikategorikan sebagai fungsi linear. Nah, misalkan ada dokter gigi lain di negeri Wakanda sana yang dia cara treatment pasiennya itu berbeda, sehingga dikategorikan sebagai cara treatment dengan fungsi kuadratik. Nah, jika kita ingin membandingkan antara dokter Indonesia dan dokter Wakanda, maka yang menang adalah dokter Indonesia dan yang menangis adalah dokter Wakanda. Kenapa? Karena fungsi linear ini lebih efisien daripada fungsi kuadratik. Ini linear di sini di bawah dan kuadratik di atas. Maka linear lebih efisien. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengobati banyak pasien itu jauh lebih efisien daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengobati pasien oleh dokter gigi Wakanda. Jadi Indonesia ini
waktunya lebih efisien daripada dokter gigi Wakanda. Nah, bagaimana dengan kode? Misalkan kita ingin menyelesaikan satu masalah dan ada dua kode yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Si kode A juga ingin menyelesaikan masalah tersebut, si kode B juga ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kode A dikategorikan sebagai fungsi linear dan kode B dikategorikan sebagai fungsi kuadratik. Mana yang harus kita pilih antara kode A dan kode B untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, benar, yang harus kita pilih adalah kode A karena dia lebih efisien daripada kode B. Oke, segitu dulu penjelasan tentang Big O Notation. Nanti berikutnya kita akan memasuki penjelasan-penjelasan yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.